Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Ida Talaha, dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 12. Materi kali ini yaitu tentang iman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu pengertian qada dan qadar menurut bahasa. Qada yaitu dapat berarti hukum atau keputusan, kehendak, dan ketentuan. Qadar berarti memberi kadar, aturan, atau ketentuan. Selanjutnya, qada dan qadar menurut istilah. Qada artinya segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak zaman ajali. Dan qadar atau disebut juga dengan takdir berarti ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atas segala ciptaannya. Makanya ada yang mengatakan qada itu sama dengan takdir. Selanjutnya, takdir dibagi kepada dua bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan takdir mubrom, yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar oleh manusia. Artinya, takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah. Misalkan, ada orang yang dilahirkan dengan keadaan mata sipit, atau ada orang yang dilahirkan dengan keadaan ada yang mempunyai kulit putih, ada yang mempunyai kulit hitam, meskipun ibu dan bapaknya mempunyai kulit putih. Yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Misalnya, seorang siswa bercita-cita ingin menjadi seorang insinyur pertanian. Untuk mencapai cita-cita tersebut, maka dia harus belajar dengan sungguh-sungguh dan dengan rajin. Maka segala yang dicita-citakan akan menjadi kenyataan. Ia akan menjadi seorang insinyur, yaitu kalau takdir mu'allaq. Selanjutnya yaitu tentang dalil qada dan qadar. Yang pertama ada dalam surat Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu yang menurut ukuran atau takdir. Yang selanjutnya menurut surat At-Taghabun ayat 11. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi dalil yang berhubungan dengan qada dan qadar. Selanjutnya, makna dan keterkaitan antara qada dan qadar. Di sini ada 4 makna yang berhubungan dengan beriman kepada qada dan qadar dan saling berhubungan. Yang pertama yaitu berhubungan dengan takdir. Yang kedua, ikhtiar. Yang ketiga adalah doa. Dan yang keempat adalah tawakal. Yang pertama, erat kaitannya dengan takdir. Manusia tidak mampu terbang laksana burung, tumbuh-tumbuhan berkembang subur, lalu layu dan kering, rumput-rumput subur bila selalu disiram, dan sebaliknya, jika tidak disiram atau tidak dipelihara, maka tumbuhan tersebut akan mati. Maka beralih ke yang kedua yaitu ikhtiar.
berusaha dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam menggapai cita-cita dan tujuan. Di mana kalau manusia mempunyai atau seseorang mempunyai keinginan tersebut bisa tercapai dengan ikhtiarnya masing-masing atau ikhtiar dengan diri sendiri. Barang siapa yang berikhtiar, insya Allah akan mendorong manusia untuk berusaha, berlomba, dan berkompetisi menjadi yang tercepat. Seperti pepatah Arab mengatakan, man zada wajada. Siapapun orangnya yang bersungguh-sungguh akan memperoleh keberhasilan. Dan keberhasilan itu tidak akan berhasil tidak dibarengi dengan ikhtiar doa. Kenapa doa? Doa yaitu ikhtiar batin yang besar pengaruhnya bagi manusia yang meyakininya. Sesuai dengan firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Itu janji Allah. Setelah berdoa, lalu kita harus bertawakal. Artinya, setelah berikhtiar, setelah berdoa, maka hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hasilnya mau buruk, baik hasilnya mau bagus, tapi kita sudah berusaha. Itu yang dinamakan tawakal. Nah, itulah pengertian dan makna dan keterkaitan beriman kepada qada dan qadar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.